Sebelum kita ngebahas soal neuroscience lebih jauh, kita pahami dulu yuk perbedaan dan persamaan antara neuroscience dengan neurologi. Halo Bung Nona dan Nyonya, saya Trisatrian Desa dan di kanal ini saya akan ngomongin soal neuroscience, psikologi, dan kesehatan mental. Disclaimer, saya belum jadi ahli neuroscience atau neuroscientist. Jadi tujuan saya bikin video ini selain untuk berbagi informasi yang sudah saya dapatkan atau pelajari, sekaligus maksa saya buat terus belajar dan supaya nggak lupa. Apa sih neuroscience? Sederhananya, neuroscience adalah bidang keilmuan yang mempelajari aspek-aspek terkait otak, dari mulai sel, molekul, fungsi, dan kaitannya dengan perilaku, dan aspek medis dari sistem syaraf. Melalui neuroscience, kita bisa mendapatkan pemahaman lebih baik mengenai gangguan yang berhubungan dengan otak, seperti Down syndrome, autistic spectrum disorders, ADHD, adiksi, skizofrenia, Parkinson's disease, demensia, epilepsi, gangguan sistem imunitas seperti multiple sclerosis, dan masih banyak lagi. Dengan mengetahui cara kerja otak, harapannya kita bisa mendiagnosa dengan lebih baik dan mengembangkan perawatan untuk gangguan otak yang lebih efektif. Neuroscience itu sangat interdisipliner, jadi bersinggungan dengan bidang ilmu lain, seperti matematika, linguistik, ilmu komputer, kimia, fisika, filosofi, psikologi, dan kedokteran. Nah, ngomongin soal kedokteran, ini nih yang bikin banyak orang bingung. Katanya belajar otak, tapi kok nggak jadi dokter ahli bedah otak? Orang yang meneliti otak dan menekuni neuroscience disebut neuroscientist. Kalau mau jadi neuroscientist, latar belakang pendidikannya nggak harus kedokteran. Bisa psikologi, fisika, matematika, ilmu komputer, biologi, dan ini biasanya agak tergantung dengan cabang neuroscience yang ditekuni ya. Kita akan bahas soal cabang-cabang neuroscience di video berikutnya. Nah, kalau orang yang berhadapan langsung dan merawat pasien dengan gangguan otak adalah seorang dokter spesialis di bidang neurologi atau disebut neurolog, di mana dia akan mendiagnosa dan merawat pasien dengan gangguan otak. Jadi, sama-sama mempelajari otak, tapi neuroscience lebih fokus di riset, sementara neurologi merawat pasien. Pertanyaan lainnya yang sering saya dapat, kamu kan S1-nya psikologi, kenapa belajar neuroscience? Jawabannya, karena psikologi dan neuroscience saling berhubungan dan melengkapi satu sama lain, terutama untuk menjawab pertanyaan mengenai kognisi, perilaku, perkembangan syaraf, dan lain-lain. Aspek-aspek yang dipelajari dalam psikologi seperti kepribadian, pemikiran, perilaku, perasaan yang kamu miliki, semuanya kan ada di otak. Makanya, neuroscience atau riset mengenai otak sangat penting karena the brain is who we are. You're no one without your brain. Nah, semoga pemaparan ini cukup jelas dan bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.